Perkenalkan, saya Ajhan Maulana Ma'arif dari kelas 1 FPCKR NPM 205-20252. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang ada pada buku Sejarah dan Filsafat Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu mengenai perkembangan olahraga Indonesia dalam perspektif sejarah. Sejarah dapat mengajarkan setiap orang untuk memahami masa lalu dan menghubungkannya dengan masa kini dan masa depan. Melalui pemahaman tentang masa lalu, seseorang bisa memahami konteks kekinian dan meramalkan peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Sejarah memiliki peran penting dalam membantu memecahkan masalah-masalah urgen yang sedang dan akan dihadapi. Demikian pula dengan pemahaman terhadap sejarah olahraga. Dalam kaitannya dengan olahraga sebagai sebuah fenomena global yang terkait dengan semua aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan, memainkan peranan penting dalam memecahkan masalah-masalah hidup dan kehidupan. Bagian pertama, awal perkembangan olahraga di Indonesia. Bagaimana sebenarnya pembabakan perkembangan olahraga di Indonesia pada zaman penjajahan? Berbagai referensi menyebutkan bahwa sebenarnya perkembangan olahraga di Indonesia saat ini disadari atau tidak banyak dipengaruhi oleh sistem olahraga yang berkembang pada masa penjajahan. Ada 3 sistem olahraga yang mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan, yaitu sistem Jerman, sistem Swedia, dan sistem Austria. Ketiganya akan dibahas berikut ini. Pembahasan pertama yaitu mengenai sistem Jerman. Sistem olahraga Jerman perkembangan olahraga secara formal pada masa penjajahan diawali ketika pada permulaan abad ke-19. Masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gottschalk 1759 sampai 1835 di negeri Belanda. Dan dalam perkembangan berikutnya masuk pula olahraga sistem Jerman yang dikembangkan oleh Jan Spies dan Mauer di negeri Belanda. Sebagai peletak dasar sistem Jerman, Guttmuth membagi latihan olahraga secara general. Menurutnya, ada 3 kaidah penting yang sangat dan harus diperhatikan, yaitu A. Senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot dan syaraf-syaraf. B. Senam harus mempunyai faktor atau elemen kesukaran. C. Senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Salah satu karya Guttmuth yang terkenal adalah sebuah buku yang berjudul Gimnastik pour die Jugend. Buku ini secara rinci mengkaji tentang permainan. Menurutnya, secara garis besar permainan mempunyai 3 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi rekreasi karena habis berlatih. 2. Menambah kegembiraan, kesehatan, dan memperkembangkan sifat-sifat sosial. 3. Memberi kesempatan bagi guru untuk mengenal murid-muridnya secara lebih dekat untuk menciptakan suasana persaudaraan atau guru dan murid. Beberapa faktor penting olahraga sistem Jerman di antara lain. 1. Olahraga sistem Jerman adalah sistem olahraga yang dikembangkan oleh Jan Spies dan Mauer, yang ide dasarnya merujuk pada sistem yang dikembangkan oleh Guttmuth. 2. Titik tolak kerja sistem Jerman adalah kemungkinan bergerak, yang mana latihan-latihan olahraga menurut sistem ini diciptakan untuk kalangan militer, tidak untuk anak-anak sekolah. 3. Beberapa sifat gerakan pokok yang dapat dilihat pada sistem Jerman ini, di antara lain A. Latihan-latihan serta aba-abanya bersifat militer. 2. B. Pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. C. Latihan-latihan ditunjukkan kepada memperkuat otot-otot. D. Kebanyakan terdiri dari latihan-latihan statis. E. Dalam pelaksanaan latihannya diperlukan alat-alat khusus atau spesifik seperti steering, parallel bars, restock atau gantungan, dan sebagainya. Dan nomor 4, tanda-tanda penting dalam sistem Jerman meliputi A.
titik pangkalnya adalah latihan itu sendiri yang ditujukan kepada mempelajari gerak-gerak yang disebut latihan itu. B. Kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. C. Dalam memberikan latihan-latihan sudah ada aba-aba pemberitahuan dan aba-aba pelaksanaan. D. Semua gerakan harus memenuhi syarat-syarat bentuk, arah dan aturan yang tertentu. E. Sikap anggota badan selalu lurus dan antara kedua anggota badan, antara lengan kanan dan lengan kiri selalu harus berjarak 45 derajat atau kelipatannya. Dan yang terakhir nomor 5, susunan pelajaran sistem Jerman terdiri atas latihan di tempat, latihan bergerak maju, latihan dengan perkakas ditambah dengan latihan lompatan dan permainan. Demikianlah pokok-pokok pikiran olahraga sistem Jerman yang berkembang di Indonesia. Jika dicermati, karena sistem ini untuk pertama kalinya dikhususkan untuk kalangan militer. Yang kedua, sistem olahraga Swedia. Ketika Poch bangkrut pada tahun 1799 Masehi, pemerintahan Belanda mengambil alih semua kekayaan dan kekuasaannya. Selanjutnya antara tahun 1811 sampai 1816 Masehi, selama peperangan Napoleon, pemerintahan Belanda jatuh ke tangan Prancis dan kondisi ini menyebabkan Indonesia jatuh pula ke tangan Inggris. Perlawanan demi perlawanan serentak dilakukan antara oleh Pangeran Diponegoro, Perang Jawa 1825 sampai 1830 Masehi, Cik Ditiro dan Teku Umar, Perang Aceh 1873 sampai 1903, Imam Bonjol, Perang Padri 1830 sampai 1837 Masehi, di Sumatera Barat dan Sisingaraja, Perang Batak 1907 Masehi. Bersamaan dengan itu, masuk ke Indonesia sistem olahraga Swedia yang dikembangkan oleh Per Hendrik Ling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda. Ada 4 macam latihan senam menurut sistem Swedia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, senam militer. Dalam bentuk latihan ketangkasan dengan menggunakan alat sehingga dapat menghadapi lawan. Tujuannya yaitu diarahkan untuk membentuk keselarasan antara senjata dan pemakainya. 2. Senam medis dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan, penyembuhan, dan mengatasi gangguan-gangguan tubuh. Bentuk latihannya terdiri atas hashtag dan latihan-latihan zaman kuno. Ketiga, senam pedagogis adalah latihan senam yang dilakukan sendiri dengan tujuan membentuk keselarasan organ tubuh. Dan yang terakhir, 4, senam estetis dengan tujuan untuk melatih sikap dan gerak sebagai perwujudan pikiran, perasaan menuju keselarasan jiwa dan raga. Berikut ini deskripsikan pokok-pokok penting sistem Swedia, yaitu sebagai berikut. Pertama, sistem Swedia diciptakan dan dipelopori oleh Per Hendrik Ling. 2. Dasar dari sistem ini adalah susunan tulang-tulang dan otot serta kerjanya alat-alat tubuh anatomi dan fisiologi. 3. PH Ling menyusun sistemnya karena melihat bahwa rakyat Swedia pada waktu itu menderita kerusakan badan dan dimaksudkan untuk memperbaiki kesehatan dan sikap badan rakyat Swedia. 4. Sistem Swedia masih belum memperhatikan aspek pedagogis dan psikologis. Hal ini didasari oleh paham Ling yang menyatakan bahwa sistem Swedia tidak memberikan apa yang diinginkan oleh anak, tetapi apa yang faedah dan bermanfaat bagi anak. 5. Sistem Swedia membedakan 4 macam senam, yaitu A. Senam militer, B. Senam medis, C. Senam pedagogis, dan D. Senam estetis. 6. Pada sistem Swedia terdapat alat-alat perkakas yang spesifik, antara lain bangku Swedia, jenjang, peti lompat, balok keseimbangan, tambang tali, latihan bergantungan, kuda-kuda, gelang-gelang, dan pelana. 7. Susunan pelajaran menurut sistem terdiri atas latihan pendahuluan, latihan inti, dan latihan penutup. Dan yang terakhir nomor 8, sifat-sifat dan tanda-tanda yang terdapat pada sistem Swedia. Antara lain, A. Semua latihan bertanggung jawabkan secara anatomis dan fisiologis. B. Pada waktu melakukan latihan, diutamakan sikap yang baik dan juga cara melakukannya. C. Setiap pembelajaran mempunyai pembagian latihan yang tetap dan tertentu.
D. Alat-alat yang digunakan dimaksudkan untuk memberikan faedah yang dari gerakan. E. Latihan tidak memberikan kegembiraan karena tidak hidup. Seperti halnya sistem Jerman yang lebih mengutamakan militer. Kelemahan pokok sistem Swedia adalah kurang memperhatikan aspek psikologis atau aspek kejiwaan. Karena itu kurang diminati oleh anak-anak. 3. Sistem olahraga Austria. Bersamaan dengan perkembangan di negeri Belanda, setelah Perang Dunia ke-1 1914 sampai 1918, masuklah sistem Austria. Yang mana sistem Austria diciptakan oleh Goldhofer dan Steiger. Ada 6 prinsip pokok dari sistem Austria, yaitu sebagai berikut. Pertama, sistem ini diciptakan dan dipelopori oleh Dr. Karl Goldhofer dan Dr. Margarete Steiger. 2. Sistem ini didasari oleh pandangan bahwa dalam pendidikan itu tidak ada di dinding pemisahnya, sehingga hanya ada satu pendidikan, yaitu yang meliputi manusia sebagai suatu pendidikan. 3. Sistem ini tidak berpangkal pada bulan latihan, berpangkal pada anak-anak yang akan diberi latihan. Oleh karena itu, segi-segi pendidikan dan kejiwaan anak memegang peran penting, sehingga pelajaran yang diberikan pada anak itu hanya merupakan alat saja untuk membentuk individu. 4. Faktor-faktor anatomi, fisiologis, dan kesehatan juga diperhatikan dalam membuat sistem ini dan dalam membuat jenis-jenis latihannya. 5. Jenis senam yang dilakukan oleh mereka diberi keterangan alamiah, karena semua kerahasiaan tersebut terdapat pada alam. 6. Susunan jam pelajaran dibagi sebagai berikut. A. Latihan pendahuluan, B. Latihan inti, dan C. Latihan penengangan, yang merupakan latihan penutup. Dibandingkan dengan kedua sistem sebelumnya, sistem Austria memiliki banyak kelebihan, terutama karena sistem ini memperhatikan aspek-aspek pedagogis, fisiologis, dan psikologis anak. Karena itu pula sistem ini sampai saat sekarang masih banyak digunakan di sekolah-sekolah Indonesia. Perkembangan olahraga di Indonesia dalam perspektif sejarah merupakan bagian integral dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia. Dan karena bangsa Indonesia juga dipengaruhi oleh bangsa Belanda sekaligus Eropa. Sebab pada saat yang bersamaan bangsa Belanda sendiri menerima banyak pengaruh dari negara-negara Eropa seperti Jerman, Swedia, dan Austria. Karena itu pula sistem olahraga Jerman, Swedia, dan Austria mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia. Berbeda dengan perkembangan olahraga ketika zaman penjajahan Belanda, perkembangan olahraga pada zaman Jepang dilaksanakan melalui paksaan. Namun, begitu makna terpenting dari perkembangan olahraga pada zaman Jepang adalah mempunyai andil besar dalam memperkuat atau menkokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagian kedua, analisis perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan dan Orde Baru. A. Analisis perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan. Proklamasi Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pintu gerbang terbukanya kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Peristiwa monumental tersebut merupakan babak baru dalam sejarah perkembangan negara Indonesia tercinta ini, termasuk babak baru dalam perkembangan olahraga Indonesia. Beberapa peristiwa keolahragaan yang menandai perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan antara lain diuraikan sebagai berikut. Pertama, tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama dalam pemerintahan pendidikan pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, olahraga di masyarakat. 2. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora, Gerakan Latihan Olahraga, yang dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata sebagai ketua umum dan Soemali Prawirosoe Dirjo sebagai ketua harian meleburkan diri bersama-sama Jawaiku Kai, pusat olahraga Persi Jepang, menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) yang bertempat di Solo. 3. Pada tahun 1947,
Polri mengadakan hubungan dengan Menteri Pembangunan dan Pemuda Ikana. Berkat bantuan Sekretaris Materi Dr. Andes Karnadi, Polri dapat mengembangkan organisasi antara lain A. Membangun kembali cabang-cabang olahraga yang tersebar dan bercerai-berai. B. Membentuk organisasi induk cabang olahraga yang belum tersusun. C. Menerbitkan majalah pendidikan jasmani dengan simbol obor, menyala dan 5 gelang. D. Mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional ke-1. 4. Pekan Olahraga Nasional pertama di Solo adalah pekan olahraga yang sangat berkesan dan merupakan tonggak sejarah keolahragaan yang penting bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka. PON 1 adalah PON revolusi, PON perjuangan, PON penyebar semangat dan sekaligus PON persatuan. Berkenaan dengan PON 1, malah mantan Menteri Olahraga mengutarakan kembali kesannya seperti PON 1 di Solo tahun 1948 membuat berdiri bulu Roma tiap orang Indonesia yang menyaksikan rakyat sepanjang Yogyakarta Solo menyambut dan menghormati bendera PON yang dibawa diarak-arak oleh ribuan pemuda dari Gedung Negara Yogyakarta untuk dikibarkan di Stadion Sriwidari Solo. Teriakan hidup PON bersamaan dengan merdeka atau mati berkumandang sepanjang Yogyakarta Solo. Dalam perekaman berikutnya, PON dilaksanakan secara bergiliran sesuai dengan penunjukan. 5. Setelah keamanan negara pulih kembali pada akhir tahun 1949 dan ketenangan bangsa Indonesia tercapai, maka gerakan olahraga yang telah terhenti itu digerakkan kembali dan dikembangkan. 6. Di samping upaya peningkatan kondisi fisik dan mental, bangsa Indonesia di masyarakat juga ditingkatkan mutu prestasi olahraga, terutama di forum internasional. Dengan pembinaan yang terus-menerus dan tekun, maka Indonesia kemudian dapat juga mengikuti Olimpiade 15 di Melbourne tahun 1956 dan Olimpiade 17 di Roma pada tahun 1960. Di samping itu, Indonesia telah mengikuti kegiatan olahraga di Asia dalam kurung Asian Games. Asian Games pertama tahun 1951 di New Delhi, Asian Games kedua tahun 1954 di Manila, Asian Games ketiga di Tokyo tahun 1958 dan seterusnya. 7. Pada tahun 1962 dengan keputusan Presiden nomor 131 tahun 1962 dibentuk Departemen Olahraga yang diberi tugas pokok untuk mengatur, mengkoordinasikan, mengawasi, membimbing dan di mana perlu menyelenggarakan. Dengan dibentuknya Departemen Olahraga itu, maka jabatan pendidikan jasmani yang ada pada waktu itu sebagai aparat pemerintahan dilebur dan dimasukkan dalam Departemen Olahraga. 8. PON 1 1948 di Solo merupakan rangsangan bagi para mahasiswa di Yogyakarta untuk mengadakan Pekan Olahraga Antar Perguruan Tinggi yang disebut dengan POM, Pekan Olahraga Mahasiswa. 9. Sementara itu pada tahun 1958 Indonesia dapat merebut Thomas Cup, lambang supremasi olahraga bulu tangkis pada waktu itu. 10. Tahun 1961 sampai 1963 merupakan masa di mana olahraga Indonesia dapat menunjukkan kemampuannya di lingkungan olahraga internasional. Setelah Indonesia diberi kepercayaan oleh negara-negara Asia pada Asian Games ketiga di Manila 1958 dengan ditetapkannya Asian Games 4 1962 di Jakarta. 11. Pada tahun 1964, Indonesia membentuk Dewan Olahraga Indonesia atau DORI sebagai ganti komando Gerakan Olahraga Indonesia (KOGOR). 12. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah antar organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada bulan September 1966 di Jakarta adalah salah satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang melakukan pembinaan gerakan olahraga di Indonesia. 13. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia senantiasa berhubungan erat dengan pemerintahan serta mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintahan melalui materi pendidikan dan kebudayaan. Bagian B, analisis perkembangan olahraga pada zaman Orde Baru. Pertama, Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya,
yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi, serta merupakan salah satu sarana untuk mencapai cita-cita hidup dan sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Dua, pada tahun 1983 sesuai Kepres nomor 25 tahun 1983 mengenai ditetapkannya Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegiatan olahraga adalah di Indonesia. 3. Sejak adanya TAP MPR nomor 4 tahun 1978 yang berbunyi kegiatan olahraga di lingkungan masyarakat makin meningkat. Presiden pada Menteri serta membesar lain memberi contoh dengan turut gerak jalan pagi, bersepeda santai, senam kesegaran jasmani dan olahraga lainnya. Pendidikan dan kegiatan olahraga ditingkatkan dan disebarluaskan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap orang dalam rangka pembangunan bangsa. 4. Pada tanggal 7 November 1981 terbentuklah kelompok kerja memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang selanjutnya disebut Pokja Olahraga. 5. Keputusan Presiden RI tanggal 9 September 1984, maka diselenggarakan kegiatan olahraga di seluruh tanah air sebagai acara memperingati Hari Olahraga Nasional tersebut. Dan puncak kegiatan jatuh pada tanggal 9 September. Dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga menganjurkan olahraga itu bersifat massal, murah, meriah, dan menarik. Kesimpulan dari saya, dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia sejak zaman prasejarah sudah mengenai olahraga melalui penjajahan yang menjajah negeri ini. Walaupun sedikit peningkatan, tetapi dengan adanya pengenalan olahraga di lingkungan sekolah, olahraga menjadi populer dan sangat digemari oleh orang-orang pada masa itu. Dengan adanya olahraga di tanah air, pemerintah membentuk sebuah kompetisi yang memperebutkan gelar dan gengsi dalam bidang olahraga, yaitu dengan diselenggarakannya PON dan Ganepo. Selain itu, olahraga juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Karena dengan olahraga, semua atlet bisa saling mengenal dan bekerja sama untuk menjadi pemenang. Begitupun saran, dengan kita mengetahui sejarah olahraga di tanah air, maka kita hendaknya berusaha untuk memajukan bidang olahraga di tanah air ini yang semakin kacau. Karena dengan adanya korupsi yang merajalela, kita harus berani menentang pemerintahan yang melakukan penyimpangan tersebut sehingga olahraga di Indonesia semakin maju dan lebih berkembang dibanding masa lalu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.